Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Penonton, minum segelas susu putih. Jangan lupa roti pakai seres. Kalau rumah mau rapi, kita harus rajin beberes. Pokoknya rumah kita harus bersih, Maria. Harus rapi dan harus wangi. Kalau ada yang datang ke rumah kita pasti betah deh. Siap, Marta, aku setuju. Yuk, kita lanjut bersih-bersihnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung yang bernama Betania. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya.
kita mampir dulu ya ke rumah Maria dan Marta, supaya kita bisa beristirahat sebentar. Baik, Guru. Kebetulan juga kami sudah lelah dan agak lapar, Guru. Baiklah, baiklah. Nah, itu dia rumah Maria dan Marta. Shalom Maria, Marta. Tuh kan ada yang datang. Untung kita sudah bersih-bersih, Marta. Silakan duduk Tuhan. Aku akan membuatkan makanan dan minuman yang enak spesial buat Tuhan Yesus dan semuanya yang ada di sini. Wah, terima kasih Marta. Kebetulan kami sudah lapar. Kamu malu-maluin aja, kayak aku dong. Diam-diam aja, walau perut sudah keroncongan. Sambil menunggu Marta membuat makanan dan minuman, Yesus mulai berkata-kata kepada murid-muridnya. Coba kalian semua perhatikan baik-baik perkataanku. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mengerti nggak apa yang dikatakan Guru? Tahu, tebal. Ini untukmu, ini untukmu, ini untukmu. Oke, sudah semua minumannya. Sekarang aku mau membuat makanannya. Terima kasih Marta. Terima kasih Marta. Enak sekali minumannya. Saat di dapur, Marta melirik melihat ke arah Maria dengan maksud agar Maria melihat Marta lalu segera membantunya di dapur. Namun yang terjadi adalah Maria, Psst. Ih, bukannya bantuin aku di dapur. Psst. Maria, ih. Maria tetap fokus mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan Yesus. Sementara Marta semakin sibuk di dapur. Saat firman Tuhan disampaikan, suasana begitu asik. Semua menikmatinya, kecuali Marta. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh malas. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Pejamkan mataku, mencoba untuk terlelap, lelah rasa tubuhku, makin beriannya. Ku coba melupakan semua kisah hari ini.
Sebel. Maria males banget sih. Dia sama sekali nggak peduli betapa repotnya aku di dapur. Dia malah enak-enakan duduk-duduk. Ih, nggak ngertiin banget sih. Maria bukannya bantuin aku di dapur. Ih, aku nggak tahan. Pokoknya Maria harus bantu aku. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah Maria untuk membantu aku. Aku sangat kerepotan sekali. Dan Maria hanya duduk-duduk senyum-senyum di dekatmu. Sedangkan aku sudah mau mati rasanya. Saking repotnya menyiapkan makanan dan minuman untukmu dan murid-muridmu. Suruhlah Maria membantu aku, Tuhan. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta, duduklah di sampingku. Bagaimana aku bisa duduk? Baru setengah murid-muridmu yang dapat makanan, Tuhan. Aku tahu, Marta. Aku tahu. Tapi aku ingin orang lain mendengar ini. Kamu telah melakukan hal yang luar biasa. Aku bersyukur apa yang telah kamu lakukan buat kami semua di sini. Engkau layak mendapatkan yang terbaik, Tuhan. Niat dan maksudmu adalah baik. Tapi hanya satu hal yang benar-benar diperlukan. Cara terbaik untuk melayaniku di sini adalah dengan memperhatikan baik-baik perkataanku. Itu adalah hal yang utama. Itulah yang dilakukan saudaramu Maria. Dia melakukan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Makanan dan minumanmu luar biasa. Tapi itu semua akan lenyap bersama seluruh dunia ini. Kata-kataku, itu semua tidak akan berlalu. Aku ingin semuanya mendengarkan aku. Jangan menyalahi Marta atas tindakannya atau perbuatannya yang dilakukan. Marta sudah melakukan hal yang luar biasa. Tapi yang pasti, kita jangan menyanyiakan makanan Marta yang enak ini. Mari kita semua berterima kasih kepada Marta. Mari kita makan. Terima kasih, Marta. Maafkan aku ya, Marta. Tidak apa-apa, Maria. Aku baru mengerti sekarang. Kamu sudah melakukan bagian yang terbaik. Aku harus belajar darimu, Maria. Akhirnya, Marta menyadari hal apa yang paling penting yang seharusnya dia lakukan. Dari kisah Marta ini, sudahkah kita melakukan bagian yang terbaik dalam hidup kita yang tidak akan pernah diambil dari kita, seperti Maria? Tuhan Yesus memberkati.